Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas cara memilih Presiden Prabowo. Pertama, kita harus kembali mereview ingatan kita. Prabowo diusulkan oleh ijtima ulama. Artinya kesepakatan ulama sudah memilih sekian yang terbaik, yaitu Prabowo untuk maju menjadi calon presiden. Jadi dalam sejarah Indonesia, politik Indonesia modern, inilah baru pertama kali terjadi kesepakatan ulama yang disebut ijtima ulama untuk menawarkan atau membuka ruang-ruang untuk seorang warga negara bertarung memperebutkan posisi RI 1 yang bernama Prabowo Subianto. Jadi dia tidak diberikan cek kosong yang bisa diisi semau-maunya. Dia haruslah, yaitu Prabowo, mengikuti suara ulama dan secara modern diaplikasikan atau diturunkan kesepakatan itu menjadi fakta integritas yang sudah ditandatangani pula oleh Prabowo di depan para ulama. Inilah keistimewaan Prabowo, mengapa dia mendapatkan dukungan secara spiritual dan intelektual dari para ulama, karena memang dia adalah dipilih secara sadar. Oleh karena itu, memilih Prabowo haruslah bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, tentu ketika memilih Prabowo haruslah sama sekali merupakan tanggung jawab pribadi yang akan dibawa sampai ke akhirat dan tidak bergantung lagi kepada ijtima ulama. Jadi niat itu harus diluruskan, betul-betul niat untuk memilih pemimpin yang diharapkan menjadi adil, pemimpin yang adil. Luruskanlah niat memilih Prabowo di kotak TPS dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap pribadi bertanggung jawab atas pilihannya sampai negeri akhirat. Jadi ada dampak efeknya sampai akhirat memilih Prabowo. Oleh karena itu, saya secara pribadi mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan para penonton di 5 benua, terutama di Indonesia, untuk membersihkan hati sendiri masing-masing dan memasangkan niat memilih pemimpin betul-betul lillahi ta'ala, dan hindarkanlah kepentingan-kepentingan duniawi yang lain. Inilah cara memilih Presiden Prabowo pada tahun ini, pada momen ini. Betul-betul kita bertransaksi bisnis, bertransaksi mengikatkan janji setia atau pilihan-pilihan kita berdasarkan karena Allah lillahi ta'ala. Dan kalau nanti Prabowo melakukan satu kekeliruan di dalam kepemimpinannya, maka kita berlepas diri dari perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh presiden baru, karena kita sudah memberikan niat yang terbaik untuk memilih dia untuk menjadi pemimpin yang adil untuk semua berdasarkan lillahi ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi dakwah Islam di Indonesia supaya maju dan bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat pada konteks berbangsa dan bernegara. Jadi sekali lagi, karena Prabowo diusung oleh ijtima ulama dengan ketulusan para kiai yang alim, ulama-ulama yang amilin, dan juga didukung oleh orang-orang yang mengerti ilmu syar'i, maka memilih Prabowo bukanlah seperti memilih presiden yang biasa. Oleh karena itu, terpulang kepada diri kita masing-masing untuk membersihkan hati sendiri dahulu, dan kemudian melakukan pekerjaan yang berupa amal soleh ini, yaitu menusuk pemimpin, memilih pemimpin dengan cara ditusuk itu,
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga amal soleh kita dalam memilih presiden yang baru, yaitu bernama Prabowo Subianto, itu betul-betul menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi kita meminta, mohon kepada Allah supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kemudian rizki yang thayyib. Dengan rizki itu kita menjadi taat, lebih taat kepada Allah dan Rasulullah, dan kemudian kita mohon kepada Allah amal-amal kita diterima di sisi Allah. Memilih Prabowo merupakan amal soleh yang insya Allah kita mohon kepada Allah menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya berpesan, mengingatkan diri saya sendiri untuk mensucikan hati dan menggantungkan niat suci memilih presiden baru, pemimpin baru betul-betul karena Allah semata, karena mencari keridhaan Allah semata, dan selebihnya hasil apapun itulah yang terbaik karena Allah memiliki rencana. Manusia boleh berencana dan Allah punya rencana, dan biasanya dalam pengalaman hidup yang membuktikan rencana Allah juga yang terlaksana. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang sudah kita lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.